Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Komunitas Tadarusan Sambun Jawa dan MDS berada di Masjid M. Sungkana pada subuh Sabtu tanggal 13 Mei 2023 bertepatan dengan 22 Syawal 1444 Hijriah di RT 7 RW 9. Mudah-mudahan semangat belajar, ngaji, tadarusan, menelah beberapa hadis dan makna-makna yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 84 sampai dengan 88. Sebelumnya kita baca satu hadis, mudahan menjadi tambahan pemikiran analisis dalam belajar ilmu-ilmu Islam ini. An Abi Bakr Siddiqi radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfari fakthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bizdzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfari falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Akhrajahul Abu Yu'lal Kadza fi dari al Jami'is Shaghir. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca la ilaha illallah dan istighfar, astaghfirullah. Sebab sesungguhnya iblis berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah serta istighfar. Ketika aku melihat hal itu, maka aku binasakan mereka dengan ahwa. Ahwa bermakna akidah-akidah yang menyeleweng dan kebidahan. Sedangkan mereka merasa bahwa mereka berada dalam kebenaran. Hadis riwayat Abu Ya'la dari kitab Durul Mansur. Faidah. Yang dimaksud dengan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar adalah bahwa setan berusaha memasukkan racun ke dalam hati manusia, sebagaimana telah disebutkan dalam bab ke-1 pasal 2 hadis ke-14. Racun itu akan masuk ke dalam hati seseorang ketika ia lalai dari zikrullah. Apabila ia tidak lalai, maka setan akan lari dengan perasaan hina. Zikrullah adalah pembersih hati, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam kitab Misqat, segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Demikian pula dengan istighfar. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa istighfar membersihkan hati dari kerak dan kotoran. Syekh Abu Al-Daqqaq rahmatullah alaihi berkata, seseorang dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, seketika hatinya menjadi bersih, sebagaimana kaca yang dibersihkan dengan kain basah sehingga hilang semua kotorannya. Kemudian jika ia mengucapkan illallah, maka terpancarlah nur dari hatinya yang telah bersih itu. Dengan ini jelaslah bahwa apapun usaha setan akan sia-sia dan seluruh usahanya gagal begitu saja. Adapun yang dimaksud dengan aku binasakan mereka dengan ahwa adalah menganggap sesuatu yang batin itu hak, dan dia menganggap pemikirannya sebagai agama. Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu
wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah sengaja menyesatkannya sesuai dengan ilmunya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, tidak mendengar hal yang hak, tidak melihat yang hak, dan hatinya tidak menerima yang hak, dan Allah meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Satu lagi ayat yang berhubungan dengan itu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallahi innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang-orang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Qasas ayat 50. Mudah-mudahan satu hadis dan 2 ayat ini menguatkan kita untuk banyak berzikrullah. Kita masuk di surah Al-Baqarah ayat 84. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari komunitas Tadarus Sambun Jawa dan Endes. Wa iz akhadna mitsaqakum. Waw dan wa dan kadang-kadang juga wa pada permulaan ayat ini berarti sumpah, tapi ini bukan sambungan dari ayat sebelumnya. Wa iz dan ingatlah, akhazna khuz mengambil, khuz min amwalihim ambillah dari harta mereka. Akhazna kami mengambil, mitsaqakum, mitsaqum perjanjian, perjanjian kamu, perjanjian kalian. Siapa itu kalian adalah ayat sebelumnya menunjukkan Bani Israel. Ayat 83 menunjukkan perjanjian itu adalah bagi Bani Israel. Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakublah bernama Israel.